Bendera siap! Magis betul. Entah kenapa di momen 17 Agustusan emang ada magis-magisnya. Mau kita kemarin ngeluh, sedih, galau, ditinggal nikah. Pas momen 17-an ya semuanya kayak lebur aja, jadi suasana happy campur haru. Ya mungkin itulah yang namanya identitas yang bikin kayak ada aja yang menyatu dari diri kita untuk merayakan hari kemerdekaan. Selain suasananya yang emang magis, momen dalam upacara 17 Agustus juga sering membekas dengan beragam momen tak terduga yang terjadi. Salah satunya datang dari Muhammad Tegar. Pasukan pengibar bendera yang bertugas untuk membentangkan bendera ini menuai beragam pujian di tahun kemarin karena menyelamatkan penaikan bendera. Saat akan membentangkan bendera, siapa sangka kalau benderanya malah terlilit. Nah, dengan sigap, Tegar langsung memutar badannya seperti sedang berdansa untuk membuat bendera kembali lurus. Wow. Bendera siap! Ya meski pecinya harus jatuh, tapi Tegar ini udah keren banget sih dengan aksinya tersebut. Bener gak? Bendera siap! Kejadian berikutnya datang dari Kabupaten Sumba Barat, tepatnya di Desa Ubu Pede. Kalau di sini kejadian persoalan tali putus dari tiang bendera. Tentu saja hal ini fatal banget ya. Karena bendera nggak mungkin bisa naik untuk dikibarkan. Nah pada awalnya seorang paskibra mencoba untuk memanjat tiang tersebut, namun gagal karena tiangnya licin. Namun tanpa disangka dan diduga, si paskibra ini digantikan oleh seorang peserta upacara yang kemudian berhasil untuk memperbaiki tali dari tiang bendera. Awas. Aksi heroik dari pria yang tidak dikenal ini ternyata tidak cuma datang dari Sumba Barat nih. Tahun lalu di Karawang, Jawa Barat, petani bernama Saifullah berhasil membuat banyak orang berdecak kagum karena keberaniannya dalam memanjat tiang bendera di usianya udah tua. Sebab aksi ini, Saifullah kemudian mendapat apresiasi dari Komandan Kodim setempat. Ya, semoga bantuan ini bukan cuma sertifikat belaka dan bisa membantu ekonomi dari Bapak Saifullah yang terlihat sudah tua. Kasus tali putus dari tiang bendera ini udah sering terjadi sih, seperti tahun kemarin di Solo. Bahkan parahnya lagi, kejadian tersebut tidak bisa diperbaiki dan akhirnya bendera cuma dibentangkan sebagai simbol pengibaran bendera. Hal ini tentu saja membuat mental dari pasukan pengibar bendera Solo hancur parah dan tertunduk lemas. Untung saja Gibran Rakabuming selaku wali kota Solo turun untuk menyemangati para paskibra agar menenangkan diri. Kalau tadi kejadian tali putus datang karena talinya udah usang di tiang, nah kejadian berikutnya beda lagi. Talinya putus sebab pasukan pengibar benderanya terlalu bersemangat saat menarik bendera untuk dibentangkan. Ya kalau udah kayak gini apa mau dikata, bendera cuma bisa dibentangkan sampai akhir acara. Kayaknya si Ade yang over semangat ini udah jelas sih bakal jadi bahan julid teman-teman pasukan pengibar bendera lainnya yang tentu aja kecewa berat. Kejadian berikutnya beda lagi karena bukan tentang tiang dan tali tapi langsung benderanya. Dalam sebuah video viral terlihat tuh kalau bendera yang sudah sedang mengudara ternyata harus jatuh ke tanah. Hal yang sama juga terjadi di Konawe Utara. Kejadian di sini nih lumayan mendingan nih karena benderanya terjatuh di lengan pengibar bendera dan tidak menyentuh tanah. Kejadian seperti ini tentu saja di luar ekspektasi dari pasukan pengibar bendera. Jadi ya kuncinya harus ikhlas aja. Karena nggak ada satupun orang yang ingin kalau bendera kita tidak berkibar di langit. Selain bendera yang copot, ada juga nih kasus sepatu copot yang baru aja terjadi di 17 Agustus 2023 kemarin. Hal ini jelas jadi perhatian banyak orang karena yang dialamin pembawa baki emang jadi pusat perhatian. Tapi kita tetap harus salut sih dengan adik Lili Indriani Suparman Wenda yang ngalamin hal tersebut karena tetap santai dan profesional menjalankan misinya. Wah, ini mah patut diacungi jempol sambil salto lah karena totalitasnya tanpa batas. Gagalnya bendera naik ke atas tiang bukan hal sepele bagi para pasukan pengibar bendera. Selain karena itu tugas mereka, orang-orang ini juga sudah digembleng dengan latihan keras selama berminggu-minggu.
Bahkan saking capeknya, tidak jarang ada salah satu personil dari mereka yang jatuh pingsan seperti saat pengukuhan dan juga saat upacara sudah dimulai. Selain tentang tiang bendera, ada juga persoalan lapangan yang tidak memadai. Namun seperti biasanya, pasukan pengibar bendera kita sangat bisa diandalkan karena tidak gentar dengan medan apapun. Contohnya seperti yang terjadi di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Seperti yang bisa kita lihat, seluruh pasukan pengibar bendera yang ada di sini bermandi lumpur karena kondisi lapangan yang tidak layak. Namun meski begitu, semuanya tetap hikmat dalam menaikkan bendera dengan barisan yang cantik dan rapi. Atas semua kerja keras mereka, wajar dong setelah bendera ini dikibarkan semuanya tumpah dengan air mata. Gak kebayang sih gimana rasanya jadi mereka? Nah, kondisi lapangan berlumpur kayak tadi tentu saja tidak cuma terjadi di tempat itu, karena kejadian yang sama juga terlihat dalam video berikut. Parahnya lagi, salah satu pasukan pengibar bendera dalam video tadi sampai jatuh karena kakinya yang berat sebab lumpur. Tapi si adek pantang menyerah dan kembali ke barisannya seperti semula. Wah, ini sih keren, patut dikasih 20 jempol. Selain sikap dari pasukan pengibar bendera, sikap dari elemen lainnya yang juga terlibat dalam upacara tentu menarik untuk kita lihat. Salah satunya yaitu Pas Pampres atau pasukan pengaman presiden yang turut terlibat di upacara 17 Agustus. Dalam sebuah rekaman, Pas Pampres ini terlihat sedang main-main ke arah para pasukan pengibar bendera. Udah ngeliat anak orang tegang, malah dijailin. Nah, aksi ini banyak menuai respon dari netizen nih. Mulai dari ada yang jodoh-jodohin Mas Pas Pampres dengan mbak pembawa bakinya. Dan ada juga netizen yang menyayangkan aksi dari Pas Pampres tadi. Bagi yang kecewa sih emang ada dasarnya. Toh kita tahu kalau upacara 17-an di istana harus ditunaikan dengan hikmat dan gak main-main. Apalagi tentu saja sikap tadi memperlihatkan kalau malah Paskibra lebih siap dari Pas Pampres untuk upacara 17-an. Oh iya, bicara soal main-main, ada juga nih satu kejadian yang ikut dikecam oleh netizen tahun kemarin saat para pasukan pengibar bendera malah joget-joget di depan tiang bendera. Ya, hal ini jelas sontak langsung dapat beragam hujatan. Kalau dari klarifikasi yang ada, katanya aksi ini ditengarai karena perasaan bangga dari oknum TNI yang kemudian ingin membuat meriah acara. Jadi memberi perintah supaya anak-anak paskibnya joget. Iya sih meriah. Tapi emang boleh sejoget tadi? Ya enggak juga kan? Hal ini tentu aja disayangkan apalagi pengibaran bendera yang mereka lakukan sebelumnya tidak ada kendala. Nah, kalau ini gimana nih Pop Gengs? Apa kedua menteri ini juga main-main atau emang acaranya belum mulai? Pulang-pulang ditegur sama istrinya tuh. Baik, sebenarnya masih ada banyak lagi nih momen tak terduga yang bisa kita bahas. Tapi waktunya untuk berpisah. Terakhir ada berita unik dari Brimo Parepare Sulawesi Selatan yang ternyata melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah air. Kalau kamu dikasih kesempatan punya ide unik, kamu mau merayakan penaikan bendera merah putih dengan cara apa nih Pop Gengs? Ramaikan di kolom komentar. Bye!